Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Wulan, Sarjana Teologia dari SAAT. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, yang adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Jawaban Doa. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, setiap kali kita berdoa itu sebenarnya ada pertanyaan besar nih, siapa yang mendengarkan ya? Kita tahu Tuhan, tapi bagaimana Tuhan mendengarkan? Lalu bagaimana kelanjutannya dari doa nih? Ada banyak aspek sebenarnya yang kita masih mau pertanyakan atau perbincangkan tentang doa ini. Pak Paul mungkin bisa menjelaskan sedikit, Pak. Ada orang yang berkata bahwa Tuhan selalu menjawab doa. Nah, jawabannya itu bisa ya, bisa tidak, atau bisa tunggu. Nah, itu adalah salah satu cara yang mudah lah ya untuk memahami tentang jawaban-jawaban doa. Namun saya kira ada baiknya pada kesempatan ini kita dengan lebih teliti ya mengangkat masalah doa dan jawabannya. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah ini, bahwa pada umumnya Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan doa kita. Pada umumnya. Nah, mungkin orang bertanya, apa alasannya atau apa dasarnya saya berkata begitu? Kita harus ingat bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Dia sudah mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Kita sebagai ayah atau sebagai ibu ingin ya memberikan kepada anak-anak. Sebab kita tahu dengan kita memberi sesuatu kepada mereka, mereka senang. Jadi jangan sampai kita mempunyai konsep bahwa Tuhan itu senang sekali kalau kita nggak mendapatkan yang kita minta. Terbalik, sebagai Bapa dia justru senang kalau kita mendapatkan yang kita minta itu. Ya, maka firman Tuhan berkata, adakah seseorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini dicatat di Matius 7, 9 hingga 11. Nah, intinya adalah, sekali lagi, waktu kita berdoa, pada umumnya, nah ini prinsip ya, prinsip umumnya, Tuhan menjawab dengan ya. Waktu kita sakit, kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita, memberikan kita kesembuhan. Mungkin ada di antara pendengar yang langsung berkata, bukannya obat yang menyembuhkan kita, sebab kita makan obat. Wah, jawaban saya ini, kalau memang obat yang menyembuhkan kita, seharusnya obat bisa menyembuhkan. Tapi kenyataannya adalah, ada orang yang sudah memakan obat, dan penyakitnya relatif dianggap kok sama aja, tapi ternyata tetap meninggal dunia. Ada selalu hal-hal yang di luar jangkauan pengobatan. Itu menandakan memang obat nggak selalu menyembuhkan kita. Kalau menyembuhkan kita, memang Tuhan mengizinkan obat itu dipakai Tuhan untuk menyembuhkan kita. Ya, tapi sebaliknya juga ada orang yang menganggap bahwa tanpa obat pun orang bisa disembuhkan oleh Tuhan gitu, Pak Boleh. Dan kadang-kala itu yang terjadi memang. Jadi ada kasus-kasus di mana orang-orang meminta Tuhan menyembuhkan secara supernatural dan Tuhan melakukannya pula. Iya. Pak Paul, kalau jawaban Tuhan itu memenuhi sesuai dengan yang kita minta, itu bisa kita terima dengan gampang gitu, Pak Paul ya. Tadi yang kita minta sakit, minta disembuhkan, dan Tuhan sembuhkan kita, dan sebagainya. Tetapi yang tadi Pak Paul katakan, kalau Tuhan bilang tunggu dan Tuhan bilang enggak, itu orang kadang-kadang tahunya dari mana, Pak Paul? Nah, sudah tentu tahunya adalah dari tidak mendapatkan yang kita minta itu.
Tapi kan bisa tunggu, Bapak. Lain kali mungkin dapatnya. Betul. Dan bisa jadi ya kita harus menunggu untuk waktu yang sangat panjang ya. Jadi ini penjelasannya. Ada kalanya kita tidak menerima yang kita mohonkan karena ada rencana Allah yang lain yang sedang bekerja di sini. Nah, firman Tuhan di Mazmur 18:31 berkata, "Adapun Allah jalannya sempurna." Nah, di sini kita harus berhati-hati mendefinisikan kata sempurna. Seringkali kita beranggapan sempurna artinya itu lancar, sempurna artinya itu benar-benar mulus seperti yang kita sudah bayangkan. Di dalam pengertian Tuhan, sempurna ini berarti mengikutsertakan hal-hal yang tidak sempurna. Jadi saya ulang lagi. Kesempurnaan Allah mengikutsertakan hal-hal yang tidak sempurna. Seperti misalnya penderitaan dan kegagalan. Ya, kenapa demikian? Sebab kesempurnaan jalan Allah mempunyai satu tujuan yang jelas, yakni rencananya terjadi. Meskipun kita tidak selalu bisa mengetahui rencananya. Sebagai contoh, Pak Gunawan dan Ibu Bulan. Stefanus mati, dirajam. Yakobus mati dibunuh oleh Herodes. Kapankah mereka mati? Pada awal pelayanan mereka, bukan pada akhir, bukan pada waktu mereka berusia lanjut. Pada masa itulah terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di Yerusalem. Tapi karena penganiayaan itulah akhirnya para murid Tuhan pergi keluar dari Yerusalem, membawa Injil ke tempat-tempat yang lainnya. Dengan kata lain, gara-gara ada penganiayaan itulah, Injil makin disebarluaskan. Nah, kita tidak bisa mengerti kenapa Yakobus mati dan kenapa Stefanus mati. Namun waktu kita melihat gambar yang lebih besar, kita mengerti juga bahwa setelah kematian mereka, Injil disebarluaskan. Tidak saja di Yerusalem, tapi di tempat-tempat yang lain. Nah, jadi kita mau belajar di sini bahwa ada kalanya memang kita tidak menerima. Karena ada rencana Allah yang lain yang sedang bekerja di sini. Bapak, kalau penjelasan tentang tokoh-tokoh Alkitab tadi mungkin banyak di antara kita yang ya lumayan sudah mengerti begitu ya. Tapi dalam realitas sehari-hari gitu ya, saya sering kali mendengar pengajaran-pengajaran yang mengatakan seperti ini nih. Kalau kita nggak mendapatkan apa yang kita minta dari Tuhan, bahkan misalnya terus jadi perusahaannya bangkrut atau apa gitu, itu sering kali dikaitkan dengan dosa begitu. Jarang mereka melihat bahwa mungkin seperti yang Pak Paul katakan ada maksud Tuhan yang lain dan sebagainya begitu. Tapi seringkali secara kejam tanda kutip ya, orang tuh dituding kamu sedang ada dosa apa, ayo kamu harus akui dan lain sebagainya. Gimana ya? Saya kira itu karena kesalahpahaman mengerti konsep kesempurnaan Tuhan. Jadi kesempurnaan Tuhan itu diidentikan dengan kesempurnaan di mata kita manusia. Misalkan, orang tua bertahun-tahun berdoa menantikan lahirnya seorang anak. Akhirnya si anak lahir. Tapi cacat. Nah, mudah sekali orang lain berkata, nah itulah hukuman dosa kamu. Kamu pernah berdosa yang tersembunyi, yang tidak kami ketahui. Akhirnya dosa itulah sekarang menimpa anakmu. Nah, itu muncul karena kita mengaitkan cacat dengan ketidaksempurnaan. Itu betul. Cacat dengan ketidaksempurnaan. Tapi waktu kita menengadah dan melihat cara Tuhan bekerja, kita harus memahami bahwa di dalam Tuhan bekerja, Tuhan menggunakan yang tidak sempurna. Jadi yang namanya kesempurnaan jalan Tuhan itu benar-benar mengikut sertakan ketidaksempurnaan yang kita lihat dalam hidup kita sehari-hari. Baik itu kegagalan, baik itu penderitaan dan sebagainya. Tapi ternyata ujungnya adalah untuk kesempurnaan, yaitu kesempurnaan rencana Tuhan itu.
Iya, bahkan kalau boleh dibilang Tuhan seringkali tanda kutip sengaja begitu ya, Pak Pol. Seperti saya pernah renungkan tuh kasusnya Lazarus yang hampir meninggal waktu itu. Terus Tuhan jauh-jauh udah dikasih tahu begitu kan, padahal semua orang juga tahu bahwa Tuhan mengasihi Lazarus dan sekeluarga Maria dan Marta itu. Tapi di situ di Alkitab disebutkan Tuhan sengaja menunda kepergiannya ke sana. Nah, orang-orang di situ kan nggak memahami hal itu begitu. Pokoknya orang mengertinya kok Tuhan berlaku seperti itu begitu. Padahal di balik itu ada maksud Tuhan begitu ya, Pak Pol. Betul, dan sangat berbeda sekali. Kalau Tuhan buru-buru datang ke Lazarus dan menyembuhkan dia dari penyakitnya, dengan Tuhan membangkitkan Lazarus yang sudah mati berhari-hari. Itu benar-benar dua peristiwa yang sangat berbeda dalam skalanya. Nah, makanya Tuhan sebelum dia bangkitkan, dia juga meminta agar Tuhan menyatakan kemuliaannya. Waktu Yesus memanggil Lazarus, orang nggak bisa enggak melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Karena orang sudah mati, sekarang tiba-tiba berjalan keluar. Tapi sekali lagi, seperti Ibu Wulan tadi katakan, pada saat itu, waktu tidak datang Tuhan, nggak ada yang mengerti. Bahkan Marta pun menangis, ya mengatakan ya nanti kita akan bertemu lagi di sorga, maksudnya gitu, dibangkitkan, bukan sekarang. Jadi memang kita selalu harus menyadari bahwa kita nggak mengerti semua. Rencana Tuhan itu terlalu luas. Dan kadang-kadang memang tersembunyi dari mata kita. Makanya kita nggak bisa melihat. Dan kita juga harus menyadari bahwa memang Tuhan menggunakan yang tidak sempurna itu sebagai jalan kesempurnaannya. Reaksi kita wajar nggak, Pak Pol, kalau kita kecewa atau sejenis itu gitu, Pak? Sekali lagi, waktu kita harus bertatapan dengan yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna itu akan memukul kita. Misalkan dari contoh, sepasang suami istri bertahun-tahun berdoa, memohon Tuhan mengaruniakan anak, akhirnya anak lahir tapi cacat. Apakah mereka nggak akan kecewa? Pasti kecewa berat. Namun, setelah berkata saya sakit, saya terluka, saya kecewa, tetap kita bisa berkata bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Menggunakan yang tidak sempurna ini untuk yang sempurna. Yang sekarang kita memang belum bisa melihat apa itu. Ya, itu sulitnya buat kita memang punya pandangan yang seperti itu gitu Pak Pol ya. Kalau hanya sekedar menirukan orang lain ngomong seperti itu ya bisa-bisa saja gitu. Tetapi di dalam hal ini kan kita bukan cuma sekedar meniru, kita yang mengalami masalah itu gitu loh Pak Pol. Jadi bagaimana supaya kita itu bisa punya pandangan yang jauh seperti itu, bahwa yang tidak sempurna ini di dalam Tuhan itu menjadi sempurna gitu. Bagaimanakah supaya kita mempunyai pandangan seperti itu? Saya pikir dengan jatuh bangun Pak Gunawan. Belajar terus. Betul. Ya. Kita terpukul, kita tertusuk, kita kecewa, kita nangis, kita mungkin marah kepada Tuhan. Tapi melalui semua itulah kita terus berkata lagi, tapi Tuhan, saya tetap mau percaya bahwa ada rencanamu yang sempurna. Meskipun sekarang ini engkau menggunakan yang tidak sempurna. Kenapa para murid lari waktu Tuhan ditangkap? Mereka kecewa berat. Mereka berpikir ini Mesias yang akan membawa kelepasan, kemerdekaan bagi bangsa Israel. Kok sekarang ditangkap? Apalagi waktu mereka melihat Tuhan tergantung di kayu salib. Mereka berpikir, ya sudahlah, pupus semuanya. Harapan-harapan kami akan menjadi pengikut raja yang berkuasa ini. Kok akhirnya mati sekarang? Itu sebabnya mereka lari, menyembunyikan diri. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tuhan memakai yang tidak sempurna. Yaitu Tuhan memakai kelemahan. Tuhan memakai penangkapan. Tuhan memakai ketidakadilan dalam peradilan yang mengadili Tuhan Yesus. Tuhan memakai kekejaman manusia untuk membunuh orang dengan cara yang paling sadis, yaitu dengan kayu salib. Semua yang terjadi adalah hal-hal yang tidak sempurna. Mati pada usia 33 tahun dengan cara yang begitu mengenaskan. Hal yang tidak sempurna. Tapi Tuhan gunakan yang tidak sempurna
untuk sesuatu yang sangat sempurna, yaitu penebusan umat manusia yang nggak mungkin diketahui oleh manusia saat itu. Iya, Pak Paul, kalau tadi Pak Paul mengkaitkan kita dengan Tuhan itu sebagai anak dan bapa, ya, Pak, ya. Itu kadang-kadang kan permintaan kita itu di luar apa yang kita tahu, ya. Menurut kita itu baik dan saya sangat butuh itu, tetapi ternyata Tuhan juga tidak berikan, ya, Pak. Nah, ini membawa kita ke butir berikutnya, Pak Gunawan dan Ibu Wulan, yaitu dalam kita menantikan jawaban doa. Kadang Tuhan tidak memberikan sesuai dengan permintaan kita, karena kita tidak tahu bahaya yang terkandung dalam permintaan itu. Suatu saya kecil, saya ingat sekali, nenek saya sering memberikan atau menceritakan dongeng. Nah, biasanya dongeng-dongeng dari negeri Tiongkok. Nah, saya ingat dia pernah menceritakan sebuah dongeng tentang seorang yang miskin, tapi dia mempunyai burung yang besar. Dia selalu bermimpi-mimpi dia bisa jadi orang yang kaya. Nah, akhirnya satu kali si burung berkata, "Tuan, di matahari banyak harta. Mau nggak ke sana?" Si tuannya senang sekali, bilang mau. Tapi janji satu hal. Apa kata tuannya? "Sebelum matahari terbit, kita harus buru-buru pergi karena kalau nggak bisa terbakar hangus." Janji, oke. Si burung menerbangkan si tuan itu ke matahari. Wah, si tuan tamak luar biasa. Itu harta diambil semuanya. Matahari makin hari makin kuat mau terbit. Si burung berteriak-teriak meminta agar si tuan itu buru-buru pergi. Si tuannya lupa daratan. Akhirnya si burung meninggalkan si tuan di matahari. Dan si tuan mati terbakar di matahari. Dongeng yang mempunyai pelajaran atau tamsil yang sangat indah sekali. Yaitu si orang ini berpikir dengan harta dia akan lebih baik. Ternyata dengan harta dia menjadi orang yang enggak lebih baik, menjadi orang yang sangat-sangat tamak. Jadi kadangkala Tuhan tahu ada hal yang memang enggak baik untuk kita. Dan kalau kita miliki, itu akan sangat berbahaya untuk kita. Maka firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 3 berkata, "Kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Jadi Tuhan kadangkala karena begitu mencintai kita, Tuhan tidak memberikan yang kita minta. Karena Tuhan tahu ini mengandung bahaya. Pak Paul, apakah secara sederhana bisa kita simpulkan seperti penjelasan Pak Paul itu, kalau kita minta sesuatu lalu Tuhan tidak berikan, itu berarti kita salah berdoa atau ada satu bahaya tertentu yang mungkin dihasilkan dari misalnya kalau permintaan tersebut dikabulkan. Apakah seperti itu, Pak Paul? Kita bisa memikirkan itu sebagai salah satu alternatifnya. Tapi kita tidak bisa memang memastikan itulah alasannya Tuhan tidak memberikan yang kita minta. Jadi nggak ada kriteria secara baku gitu ya? Enggak, kita hanya bisa berkata bahwa mungkin, tapi kita nggak bisa mengatakan ini pasti jawabannya. Ada orang yang karena merasa ragu-ragu dengan dirinya sendiri daripada dia minta salah, ya lebih baik tidak minta itu. Terserah lah Tuhan mau kasih saya apa itu saya terima, itu yang terbaik. Gitu. Nah, pandangan seperti itu gimana? Kenapa kok kita perlu berdoa? Ini nanti yang akan sebetulnya kita harus soroti. Karena doa adalah suatu percakapan. Doa adalah suatu pembicaraan antara anak dengan ayahnya yang di sorga. Jadi waktu anak meminta itu menandakan si anak itu sayang kepada papanya, percaya pada papanya, bahwa papanya itu mengasihi dia dan akan memberikan yang dia minta. Anak yang sama sekali nggak meminta apa-apa dari papanya, justru menandakan adanya masalah dalam relasi ini nih. Jadi saya kira kalau orang berpandangan begitu pasrahnya sehingga nggak meminta apa-apa lagi, saya kira juga itu menandakan dia takut tertolak, takut kecewa. Akhirnya ujung-ujungnya ya kurang percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik dan mau memberikan yang dia minta. Gitu. Waktu tadi Bapak jelaskan pertanyaan Pak Gunawan, saya tiba-tiba ingat sesuatu yang hampir mirip gitu ya dengan pertanyaan Pak Gunawan. Beberapa teman pernah mengatakan
kita tuh relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan jangan terlalu deket deh gitu, supaya kalau suatu hari kita nggak mendapatkan apa yang kita minta atau kita kecewa pada Tuhan, itu nggak terlalu sakit gitu loh. Kalau kita bayangin kayak relasi kita dalam dunia kan, misalnya dengan istri, dengan suami, atau dengan anak. Kalau kita deket tapi orang itu mengkhianati, terus kita kecewa, itu kan kecewanya sampai wah setengah mati begitu ya. Dibandingkan dengan yang biasa-biasa aja. Kalaupun kita kecewa, ya sedikit lah kecewanya begitu. Gimana tanggapan Bapak? Saya kira kalau kita bersikap seperti itu untuk sementara ya, nggak apa-apa. Kapankah sikap seperti itu bisa ditoleransi ya? Setelah kita kecewa, setelah kita tertusuk, kita kok berharap tapi kok nggak mendapat, aduh kecewa berat. Dan mungkin untuk sementara kita nggak berani minta apa-apa kepada Tuhan, sebab rasanya kok begini, kok Tuhan nggak jawab, Tuhan kok kasihnya yang begini. Tapi jangan permanen, harapan saya. Kalau permanen itu soalnya menandakan hubungan kita dengan Tuhan mulai renggang. Tanpa kita sadari, sebetulnya itu yang terjadi. Iya, kadang-kadang orang itu kan sudah minta kepada Tuhan dalam doanya. Itu sudah lama sekali Pak Pol ya. Seperti Abraham dan Sarah itu kan sudah minta anak, pasti sudah lama dia. Kemudian juga Elizabeth itu kan. Nah, pada akhirnya memang kita tahu Tuhan memberikan, menjawab doa itu gitu. Tapi kan mereka tuh sudah lanjut usia dan sebagainya. Nah itu kan tetap terjadi sampai saat ini gitu Pak. Tentang jawaban doa ada lagi satu hal yang perlu kita pahami. Ternyata Allah tidak pernah terlambat, namun tidak pernah terlalu dini. Selalu tepat waktu. Nah, tepat waktunya Tuhan bisa terlambat buat kita. Iya. Gitu. Namun ternyata nggak pernah. Dia selalu tepat waktu. Misalkan ini yang terjadi pada Musa. Tuhan berkata kepada Musa, suatu Tuhan memanggilnya, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka." Ini dicatat di Keluaran 3 ayat 7. Nah, masalahnya adalah Musa sudah melihat orang Israel ditindas oleh orang Mesir. Itu sebabnya pada waktu dia berusia 40 tahun, dia tidak tahan lagi melihat bangsanya ditindas. Dia mengambil tindakan sendiri. Dia membunuh orang Mesir itu. Namun karena Firaun tahu, Firaun marah mau membunuh Musa, Musa harus lari. Dan berapa lamakah Musa harus disingkirkan dari kancah kehidupan di Mesir? 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun berarti berapa lamakah orang Israel harus menderita lagi? Ya 40 tahun. 40 tahun. Jadi kalau kita jadi Musa, mungkin kita berkata, "Tuhan, kok baru sekarang engkau mendengar teriakan Bani Israel, kesengsaraannya ini kok baru sekarang kau dengar? Bukankah saya sendiri pun sudah mendengar 40 tahun yang lalu?" Nah, ternyata memang waktu Tuhan kok kelihatannya buat kita terlambat. Namun tetap kita harus berkata, tidak terlambat buat Tuhan. Sama seperti tadi yang Ibu Bulan katakan tentang Lazarus. Buat ukurannya manusia, Tuhan datang terlambat 4 hari, makanya sudah meninggal dunia. Tapi untuk Tuhan, itu waktu yang tepat. Jadi sekali lagi kita mesti mengingat, jawaban doa Tuhan senantiasa tepat waktu. Nggak pernah terlambat, nggak pernah terlalu dini. Tapi tepat waktunya Tuhan bisa tampak terlambat di mata kita. Atau mungkin terlalu cepat buat kita gitu Pak Pol ya. Jawaban itu kita sebenarnya enggak mengharap secepat itu gitu. Tetapi Tuhan tetap berikan itu. Bisa, misalkan soal anak. Kita berdoa dan nanti mungkin 2 tahun lagi kita setelah menikah baru punya anak. Tiba-tiba langsung punya anak. Nah ini mungkin salah doa yang dijawab Tuhan secara cepat. Terlebih cepat dari yang kita harapkan. Membuat kita jadinya tidak siap. Kaget. Betul. Tapi untuk Tuhan itu waktunya. Ya, karena kesulitan itu Pak. Kalau orang seringkali mengatakan ya gini aja, kita lihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Kalau kita mendoakan sesuatu, ya kalau Tuhan menutup semua pintu ya itu artinya
bukan kehendak Tuhan gitu Bapak, atau ya paling tidak ditunda gitu. Nah, menyimpulkan seperti itu, apakah bisa dipertanggungjawabkan gitu Bapak? Bisa. Jadi kalau kita meminta Tuhan memimpin kita harus percaya bahwa dari detik itu Tuhan memimpin. Dan apapun yang terjadi setelah kita meminta Tuhan memimpin kita, itu adalah dalam penetapan Tuhan untuk menolong kita mengerti pimpinan Tuhan. Jadi salah satunya adalah memang apakah pintu terbuka atau tertutup. Kalau jelas-jelas pintu tertutup, dan setelah kita berdoa meminta pimpinan Tuhan, kita harus mengartikannya bukan itu sekarang ini. Nah mungkin orang berkata, tapi kan mungkin pintu tertutup supaya kita gedor lebih keras lagi. Bisa jadi. Tapi yang saya mau katakan adalah, Tuhan mengerti keterbatasan kita. Bahwa kita nggak bisa mengerti hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran kita. Jadi Tuhan nggak menjawab doa kita dengan cara yang di luar kemampuan kita untuk memahaminya. Jadi waktu dia memimpin kita, dia akan memimpin dengan cara-cara yang relatif sangat jelas dan kasat mata. Ini yang kadang-kadang luput dari perhatian kita, sebab kita beranggapan waktu Tuhan menjawab, seharusnya Tuhan menjawab dengan cara yang lebih supernatural. Kok begini gampang, begini sederhana cara Tuhan memimpin kita sampai menemukan jawabannya. Iya. Jadi bukalah mata, lihatlah baik-baik apa yang sedang terjadi, dan kita terima itu sebagai pimpinan Tuhan. Kenapa? Kalau keliru, mungkin kita manusia bisa keliru ya. Nggak apa-apa. Sebab kenapa? Kuasa Tuhan akan jauh lebih besar daripada kekeliruan kita itu. Dia akan bisa kembalikan kita ke jalur yang seharusnya kita tempuh. Yang penting kita mempunyai hati memang ingin lakukan yang benar di mata Tuhan. Iya, yang ada orang yang minta tanda gitu Pak Pol terhadap permintaan doanya gitu. Dia katakan loh, Gideon itu kan minta tanda sama Tuhan supaya dia yakin betul Tuhan itu setuju enggak gitu dia melakukan itu gitu Pak Pol. Dan mintalah tanda yang memang mustahil, yang enggak lazim. Gideon meminta tanda yang enggak lazim. Bagaimanakah mungkin bulu-bulu itu basah atau kering di luarnya tapi enggak. Jadi hal-hal yang memang mustahil enggak lazim. Jangan kita meminta tanda yang terlalu mudah untuk kita katakan ya memang kebetulan. Jadi kalau mau meminta tanda dari Tuhan, mintalah yang enggak lazim. Tapi khawatir nanti itu tidak terjadi ya Pak. Berarti tidak dijawab gitu nanti. Berarti memang kurang beriman di situ. Ya, jadi kita memang harus kembalikan pada akhirnya kepada Tuhan ya. Contoh tadi tentang Musa, orang Israel menanti 40 tahun. Berapa lamakah orang Israel akhirnya baru bisa menempati tanah Kanaan? 40 tahun lagi. Jadi 80 tahun rentang waktunya. Tapi buat Tuhan itu adalah waktunya. Ya, jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan, kalau waktu adalah waktu Tuhan, kehendak adalah kehendak Tuhan, mengapa repot-repot meminta kepada Tuhan? Sebab meminta melatih penguatan otot iman dan memperdalam keintiman kita dengan Tuhan. Ya, jadi berkali-kali Alkitab itu mengingatkan kita untuk kita tekun berdoa Bapak ya. Ya. Tetap meminta dan berharap kepada Tuhan bahwa Dia akan memberikan yang terbaik gitu. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih juga Ibu Ulen untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang jawaban doa. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.